Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran untuk pemula pada seri atau bagian yang ke-14 kali ini, saya akan masih melanjutkan bagian yang ke-13, yaitu merapikan paragraf. Namun yang kali ini kita akan memberi sentuhan pada setiap awal paragraf dengan fitur yang disebut drop caps. Seperti apa itu? Mari kita ikuti yang ini. Dalam tayangan yang kita lihat ini adalah naskah yang telah kita rapikan pada bagian ke-13. Pada bagian 14 ini melanjutkan dengan sedikit sentuhan seni. Yang pertama adalah di paragraf ini kita akan memberi yang namanya drop caps. Drop cap itu adalah satu huruf pertama di awal paragraf. Misalnya paragraf ke-1 ini huruf depannya huruf D, itu nanti yang akan dibuat agak menonjol ya. Caranya bagaimana? Setelah kita blok ya, pertama kita blok, kemudian kita klik insert, kemudian pada ribbon insert ada tab text ini ya. Pada pembelajaran yang sebelumnya kita telah mempelajari text box dan juga word art. Maka pada bagian ke-14 ini kita membuat yang namanya drop caps ini. Bentuknya seperti ini. Nah, ini ada drop it atau in margin. Yang umum adalah drop it. Nah, huruf D akan dibuat lebih menonjol daripada huruf yang lainnya. Nah, setelah muncul seperti ini, Anda berhak mengatur lagi dengan bantuan ribbon home. Di sini pada tab font, Anda bisa mengubah fontnya, misalnya kita ubah menjadi Algerian, ini sudah berubah ya. Atau Anda boleh menyimak di sini, itu perubahan-perubahan yang terjadi di situ tuh, perhatikan ya. Mana yang paling Anda anggap paling menarik ya, yang paling menonjol, pada saat itulah Anda klik misalnya ini. Nah, bisa seperti ini. Kemudian yang selanjutnya juga bisa Anda memberi warna, entah itu merah, kuning, hijau, atau yang lain, biru, dan seterusnya. Ini yang namanya drop caps. Drop caps hanya bisa dilakukan di dalam paragraf. Sehingga kalau Anda iseng-iseng misalnya pada tengah-tengah paragraf di sini, misalnya kayak begini, kita paksakan dengan drop caps, misalnya seperti apa. Nah, maka dia akan menjadi di luar, bukan di yang kita blok. Ya, semacam itu. Jadi kesimpulannya sekali lagi, drop caps hanya dibuat di huruf pertama dalam paragraf yang diblok, semacam itu. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau misalnya ada dua paragraf, ini paragraf kedua dan paragraf ketiga, kita blok bersama-sama semacam ini, ya, ada dua paragraf yang diblok. Kalau kita lakukan drop cap, apa yang terjadi? Kita buktikan saja. Nah, maka tetap yang pertama, paragraf yang diblok yang paling depan. Semacam itu. Namun kalau Anda mau paksakan ya diblok sendiri. Nah, ini walaupun paragraf pertama sudah ada, paragraf kedua boleh gitu. Ya, buktinya ini. Oh, maaf, kurang turun satu ya. Ini itu bisa kan? Itu. Kemudian variasi-variasi yang lain silahkan Anda berkreasi sesuai apa yang telah Anda pelajari di dalam seri-seri sebelumnya. Namun saya akan menambah sedikit
yang drop cap ini saya batalkan ya dengan Ctrl Z atau undo. Ini saya lanjutkan sampai paragraf ketiga. Kita blok save klik 2 paragraf yang disebut sebagai anak dari ribbon layout. Ini yang namanya columns ya. Standarnya defaultnya adalah 1. Kalau kita buat 2 dia jadi 2 kolom ini, tapi nggak bagus ya. Nah, ini juga terkait dari indentasi. Contoh misalnya ini saya undo, indentasinya saya normalkan saja, yaitu yang kotak ini saya gerakkan ke sini default, yang menjorok juga saya buat default, kemudian yang kanan ini juga saya default kan di sini macam ini ya. Nah, baru boleh kita coba dengan kolom 2. Ini lebih rapi daripada yang tadi hasilnya 2 kolom. Bagaimana kalau 3 kolom ya? Kolom 3 nggak rapi ya, karena memang ini tidak direkomendasikan. Kalau kertas ukuran seperti folio ini ya kita buat 2. Sebetulnya ini untuk pengetahuan umum yang 3, yang left juga. Left itu bagian kiri lebih sedikit, yang kanan lebih besar. Atau sebaliknya yang right itu yang kanan sebelah kanan lebih sedikit, yang kiri lebih banyak. Umumnya 2 tuh. Namun ada satu variasi yang mau saya sampaikan juga. Antara kolom pertama dan kolom kedua ini bisa kita kasih pembatas atau garis di tengahnya, yaitu kita klik, pilihnya more columns. Nah, perhatikan dialog box ini ya, itu ada kotak kecil yang tulisannya line between. Kita klik lalu oke. Maka ini ada muncul garisnya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan demikian tanpa Anda sadari Anda sudah melejit ya, dari seri bagian 1 sampai seri bagian 14 ini boleh dibilang Anda sudah bisa langsung mengoperasikan komputer sesuai yang dipakai di tempat-tempat kerja pada umumnya. Sedangkan hal-hal lain tetap saya akan kasih secara berseri, mulai seri ke-15, 16 dan seterusnya yang lebih aplikatif. Selamat belajar, ikuti terus video-video dari saya Mas Santo. Salah tekun dan setia, nanti Anda akan menjadi semakin kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.